Kita mulai ya. Soalnya kemarin kan seperti ini ya. Ini ya soalnya ya. Kita bikin modelnya dulu. Nah, kita bikin modelnya. Nggak kelihatan gambarnya, Pak. Eh, nggak Nggak kelihatan kelihatan gimana? gambarnya layar, Pak. Nggak muncul. Nggak, Pak. Nggak muncul. Belum, Pak. Udah, Pak. Sini, Pak. Muncul tidak? Udah, Pak. Belum, Pak. Ada yang Pak, saya sudah, udah ada yang muncul, belum. Pak. Eh, Itu di tempatmu, bro. Tempat kami belum, Pak. ada yang belum muncul. Belum, Pak. Udah, Pak. Belum, Pak. Kok nggak muncul ya? Kenapa? Halo, halo. Berapa banyak yang nggak muncul gambarnya? Saya, Pak, juga, Pak. Belum muncul, Pak. Harusnya muncul ini. Mungkin jaringan kali, Pak. Tapi ini saya rekam kok, nanti bisa diputar. Baik, Pak. Iya. Ada juga di YouTube Bapak kan, Pak? Gimana? Ada juga di YouTube, kok, Pak? Nggak ada di YouTube. Ini baru bikin. Oh, ya, Pak. Nanti mungkin tak share aja. Ya, Iya, Pak. gambarnya ini Iya, model Pak. 12, 12. Di YouTube nggak ada ini. Empat puluh dua. Nah, 42. Apa ini ya? 20 ya. 20. Ya, ini ya. 20 diameter 20, R25, 42. Ya. Ya, seperti ini ya. Nah, sketnya seperti ini. Lebarnya berapa lebarnya? 80. 80, 40.
10 ya. Profilnya nih ya. Nah, nih. Sepuluh. Wah, keliru ya.
Ya. Berapa tadi tebalnya? 12. Ya, modelnya seperti ini kan. Ya, sudah ya. Modelnya sudah betul. Kemudian kita siapkan supaya nggak kehapus, kita save dulu ya. Kemudian kita menyiapkan ya apa, kertas gambarnya, kertas gambar yang akan kita pakai. Kita pakai kertas A3 ya. Kita pakai kertas A3, proyeksinya proyeksi sudut ketiga gitu ya, sudut ketiga. Oke ya. Kemudian kita keluarkan
frame dan etiketnya. Ya. Oke. Kemudian kita siapkan etiketnya. ST, Apri, Yogyakarta. Itu ya. Kemudian titelnya kita tulis apa? Proyeksi sudut ketiga. Itu ya. Harus rapi, standar ISO itu harus di tengah ya. Ini harus kita posisikan. Harus di posisi tengah. Gimana caranya? Itu tolong dimatikan ya. Anunya minta tolong dimatikan ya, mic-nya di mute, tolong di mute. Ya, harus rapi seperti ini ya. Jaraknya dari garis yang bawah ini ke sini bikin sama, jarak ini ke sini bikin sama. Kiri kanan dia di tengah-tengah persis. Ini juga gitu, diletakkan di tengah-tengah persis. Untuk sistem proyeksi sudut ketiga, simbolnya seperti ini. Ya, kalau bikin etiket seperti ini ya. Simbolnya sudut ketiga harus digambar benar. Ukurannya ini kan ada aturannya ya, tolong dibikin dengan benar. Kemudian pembuatan nomor gambar, katakanlah nomornya katakanlah seperti itu ya. Itu juga proporsional, kiri ke kanan sama ya, yang rapi. Beratnya mungkin belum diketahui, not to when TBD. Caranya nulis juga gitu, bikin serapi mungkin. Harus pakai mal ya. Harus pakai mal. Nama juga tulis mal. Tanggal bikin, skala yang dipakai. Nah, gitu ya. Caranya itu seperti ini. Bikin etiket itu seperti ini. Ya. Proporsional, pakai huruf sehingga aspek art, aspek seninya itu ada. Ya. Nggak boleh pakai tulisan tangan, nggak boleh, itu salah ya. Harus dengan mal. Itu cara membuat etiketnya. Setelah etiketnya kita bikin, ukuran kertas juga harus dikasih skalanya, lembar keberapa gitu ya. Kemudian kita bikin gambar isometriknya. Isometriknya kita letakkan di daerah sini, sisi kanan atas. Katakanlah benda tiga dimensinya seperti ini ya. Isometriknya katakanlah seperti ini. Ini harus kita letakkan pada sisi
kanan atas. Isometrik, tulisannya tagnya ini harus pakai mal, ya, pakai mal. Ukurannya katakan yang proporsional, ya, ukurannya proporsional, isometric view. Ya, posisinya juga harus kita taruh di tempat yang proporsional. Gitu ya, caranya bikin gambar isometriknya. Dia isometrik ini. Sisi sana, ke atas sama skalanya. Kemudian berikutnya kita bikin pandangan depan. Pandangan depannya. Kita bikin pandangan depannya. Katakanlah yang menjadi pandangan depan adalah sini. Ini adalah pandangan depan. Pandangan depan itu, bikin pandangan depan adalah pandangan yang akan memberikan informasi yang paling lengkap tentang model kita. Pandangan depan. Ini katakanlah pandangan depannya. Pandangan depannya. Katakanlah seperti itu. Pandangan depan. Tagnya ini ditempatkan di tempat yang proporsional. Jaraknya ini dari garis kerja bendanya ke tagnya harus terstruktur, ya, harus proporsional. Jangan asal-asalan. Dan tulisannya harus mempergunakan mal. Tidak boleh asal ditulis pakai tangan, ya. Harus pakai mal, pakai sablon. Ya. Kemudian ini kan berupa lingkaran, berarti akan ada garis sumbu. Itu juga harus digambar garis sumbunya dengan ukuran garis yang proporsional. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah pandangan depannya. Setelah kita bikin pandangan depan, kita coba bikin pandangan sampingnya. Atau pandangan atasnya dulu juga boleh, atau sampingnya juga boleh. Gambarnya jelek ya kalau pandangan seperti ini. Kita rubah aja. Jangan pakai pandangan ini.
Karena gambarnya jelek, kita bikin gambar isometriknya itu dari sisi yang lain. Katakanlah bendanya seperti ini, kita bikin pandangan depannya itu dari sini. Kita bikin dari sini, biar gambar kita bagus. Gambar isometriknya seperti ini. Kita letakkan ya. Ini kan ada garis sumbu juga. Kita munculkan garis sumbunya. Oke. Tagnya ini supaya proporsional. Kita letakkan pada tempat yang benar, yang proporsional, enak dilihat. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat pandangan depannya. Pandangan depan katakanlah dari sini. Maka katakanlah ini adalah pandangan depan. Ya. Kita letakkan pandangan depannya nah, katakanlah seperti ini ya, taruh di tengah. Ya, kemudian kita bikin pandangan samping kanannya. Katakanlah ini kita taruh di sini. Ya. Nah, ini pandangan kanannya supaya proporsional. Kita taruh di tengah-tengah. Perlu diingat bikin ini annotation yang pertama ini sama ini harus sejajar ya, harus dibikin sesejajar mungkin. Nah, kemudian kita bikin pandangan atasnya. Jarak pandangan atas ke benda ini harus sama antara jarak dari benda ini ke pandangan ini. Caranya bagaimana? Tarik aja sebuah garis ini ke atas. Ya. Kemudian ini ya. Kemudian dengan mempergunakan ya, gunakan ini. Nah, ya. Dengan garis referensi itu kita masih butuh satu referensi lagi. Tarik garis ini.
ke atas vertikal, ya. Kemudian kita cari dari sini, tarik ini, nah sana. Nah nanti posisi pandangan atasnya harus kita pilih garis referen, ketebalannya tipis, ya sesuai aturan yang teknik membuat gambar tadi. Reference ini kan hanya referen aja ya, jadi garisnya harus garis tipis dan merupakan garis garis referen. Ini juga garis referen aja karena hanya berfungsi sebagai referensi ya. Kalau sudah mahir sih tidak perlu garis referen juga tidak apa-apa. Ya, atau ini tidak usah, tidak apa-apa. Ya, kemudian kita bikin pandangan atasnya. Pandangan atasnya itu harus kita letakkan, nah, di sini. Ya. Nah, bikin ini, annotation ini harus sejajar dengan ini. Harus pakai mal. Ya. Ini juga referen aja. Ya. Begitu caranya bikin pandangan proyeksi sudut ketiga. Apakah Anda mengerjakannya PR-nya kemarin seperti ini? Kalau enggak, salah. Ya, nanti kalau ujian usahakan seperti itu ya. Ini mesti jarak ini ke sini sama jarak ini ke sini mesti sama. Ya. Ini jawaban tugas untuk proyeksi sudut ketiga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Ada. Kemarin ngerjainnya seperti ini. Beda kok Pak. Kemarin kan nggak tahu itu dibalik atau enggak Pak isometriknya itu. Gimana? Beda Pak. Harus seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini salah. Ini garisnya tebal. Garis benda itu tebal. Kemudian ini masih belum ada. Mirip, Pak. Apa? Kalau mirip ya salah. Mirip. Harus persis seperti ini. Kalau nggak seperti ini salah no. Masa ya salah Pak, nggak ada toleran gitu. Harus. Nah, ini juga harus dikasih garis sumbu. Gambarnya enggak kelihatan dari tadi Pak, jadi enggak ketahuan mirip apa enggak. Terus Pak, Gambarnya kalau salah Pak, kami bisa ngulang lagi Pak. Ya udah, tugas ya sudah lewat. Nanti aja ujian, jangan baiknya bikin yang benar ya. Pak nanti Takut share salah, di grup ya Pak, soalnya Apa? gambarnya enggak kelihatan. Iya Pak, betul Gambarnya enggak kelihatan Bro. Share. Nanti akan saya share via WA. Kan Baik. ini saya Baik rekam. Pak. Ya Pak ya. Harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini salah. Kalau pakai HP sukanya layarnya hitam Pak. Kalau Apa? pakai HP, kalau pakai HP layarnya hitam Pak di Skype. Kalau pakai komputer enggak Pak. Kalau pakai apa? Kalau pakai HP layarnya hitam Pak. Yang di share Bapak itu enggak ada. Kalau pakai komputer baru nampak. Pakai sih bisa.
pakai visi aja. Ya, ini Ya, hasil kalau gambarnya pakai seperti mode ini ya. Ngerjain tugasnya seperti ini enggak? Garis putus-putus, ini kan garis hidden line itu ketebalannya lebih tipis, garis bendanya tebal, gitu ya caranya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Belum. bagaimana? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan proyeksi sudut pertama, ya kan? Nah, untuk proyeksi sudut pertama, nih saya bikinkan lagi. Ya, halo? Bentar. Di sini aja. Di sini saja. Ini saya save-nya dulu. Ya, sekarang kita bikin proyeksi. Ya, kita etiketnya kita betulkan dulu. Proyeksi sudut sama ya. ST April, nomor mahasiswa, to be defined gitu ya. Sama ya. Kemudian berikutnya kita bikin gambar isometriknya ya. Sama seperti tadi. Kita bikin gambar isometriknya. Ini proyeksi sudut pertama. Nah, ya. Kemudian kita bikin pandangan depannya. Perhatikan ya. Proyeksi sudut pertama. Simbolnya ini kan simbol masih proyeksi sudut ketiga kan. Nah, ini harus kita betulkan dulu. Ya. Harus kita betulkan dulu. Proyeksi sudut pertama kan seperti ini simbolnya. Ya. Nah, ini ya. Kalau sudut proyeksi sudut pertama, simbolnya seperti ini, berbeda dengan proyeksi yang tadi. Ya.
Ya. Titelnya ya, oke. Kembali ke working view. Kemudian kita bikin pandangan depannya. Kita bikin pandangan depannya. Pandangan depan kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian kita harus keluarkan sumbunya. Ya, seperti itu ya. Ini bikin seproporsional mungkin, taruh di tengah-tengah biar rapi. Setelah itu kita bikin pandangan samping kanannya. Pandangan samping kanan diletakkan di mana? Sebelah kiri kalau sistem proyeksi. Sistem proyeksi sudut pertama atau Eropa, pandangan kanan diletakkan sebelah kiri. Ya. Kemudian untuk meletakkan pandangan atas agar posisinya tepat, kita bikin referensi. Garis bantu aja ini. Nanti setelah selesai gambarmu dihapus, nggak ada apa-apa. Kan hanya referensi kita aja. Ya, kemudian pakai jangka. Ya, masih kurang satu referensi lagi. Ini ya. Terus di sini nanti letaknya, posisi pandangan atasnya. Ya, sekarang kita bikin pandangan atasnya. Pandangan atas, wah salah. Pandangan atas untuk sistem proyeksi sudut pertama diletakkan di bawah. Ya, sedangkan pandangan bawah diletakkan di atas. Ini adalah pandangan bawah. Jadi kita salah ini meletakkan posisi. Jadi kita geser. Seperti itu. Kita bikin pandangan bawahnya.
Nah, nggak perlu ini. Ya, nggak perlu. Nggak perlu juga. Langsung aja. Titik ini harus terletak di sini. Ya. Maka pandangan atasnya, nah, di sini letaknya pandangan atas. Ini adalah pandangan atasnya. Top view ya. Jadi jarak ini ke sini sama ini ke sini sama. Kemarin ngerjainnya seperti ini. Ya, itu jawaban untuk sistem proyeksi sudut pertama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung belum ujian. Untuk sistem sudut pertama. Kalau sistem sudut ketiga seperti ini ya. Ini sistem sudut ketiga, gambar proyeksi sudut ketiga. Sedangkan gambar proyeksi sudut pertama PR kemarin itu seperti ini. Mana ada pertanyaan? Sekarang berapa pertemuan ya? Pertemuan Bagaimana? berapa ya? Apa Anda dengar? Nggak dengar? Sekarang pertemuan ke berapa ya Pak? Sekarang Pertemuan ke berapa ya Pak? pertemuan ke-14. Kita masih satu kali lagi. Satu pertemuan lagi. Oh iya Pak. Pak, itu nggak ada kisi-kisi Pak buat UAS Pak. Ya ini kisi-kisinya yang saya ajarkan ini semua. Dari pertemuan pertama sampai sekarang. Anda pokoknya nanti akan bisa membuat gambar proyeksi sudut pertama, sudut ketiga dengan benar sesuai standar ISO. Sesuai standar ISO seperti ini. Itu ya sudah, insya Allah lulus. Tapi kalau nggak bisa seperti ini, standar ISO ya saya anjurkan mengulang saja. Ya harus pakai mal ya, jangan ditulis tangan, nulisnya pakai mal, pakai sablon. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini proyeksi sudut pertama. Kalau yang ini proyeksi sudut ketiga. Iya kan? Beda enggak? Beda kan? Sudut pertama dan sudut ketiga. Ya. Tadi semua itu saya
rekam. Jadi ini nanti rekamannya akan saya share di mana enaknya? Di YouTube atau di WA Group? WA grup aja, Pak. WA Group. Ya, nanti akan saya share di WA Group. Tapi kalau memungkinkan nanti juga akan saya taruh di YouTube. Jadi kalau ada yang ingin lihat di YouTube, boleh. Ya. Ini cara membuat gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Kemarin Anda ngerjain PR-nya seperti ini apa tidak? Kalau nggak seperti ini ya berarti tugasnya kemarin masih salah. Ujian nanti harus seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini salah. Ukuran garis ini juga beda-beda ya. Sesuai standar. Jadi gunakan pensil yang berbeda. Kalau center line garisnya berubah garis dash dot. Kalau hidden line itu garis yang tidak tampak. Itu ukuran garisnya juga tipis. Berapa pakai pensil yang berbeda, gitu ya. Ini center line. Ini center line, ini center line. Kalau ini hidden line. Gitu ya. Ini reference, garis reference aja. Anda hapus. Ada lagi. Ini proyeksi sudut pertama. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih satu pertemuan lagi. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan?